Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menemukan jasad Fir'aun, Al-Quran terlebih dulu mengisyaratkan bahwa jasadnya akan diketemukan. Namun, penemuan jasad tersebut ditujukan Allah sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, ia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya." Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan berfirman, "Apakah baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Pakar tafsir Indonesia, Profesor Quraish Shihab, dalam bukunya berjudul Mukjizat Al-Quran menjelaskan, kalimat dalam ayat di atas yang perlu digarisbawahi adalah, "Hari ini kami selamatkan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu." Menurut beliau, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya, tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya, merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Maspero, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir menjelaskan, penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Memtah, yang kemudian oleh sejarawan Driaten dan Vandel melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi hingga 1214 sebelum Masehi. Profesor Quraish, pada masa Al-Quran turun pada 15 abad lalu, tidak seorang pun mengetahui sebenarnya penguasa yang tenggelam itu berada. Pada 1896, Purbakalawan Loret menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk, Lembah Para Raja, yang berada di daerah Taba, Luxor, seberang Sungai Nil, Mesir. Pada 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarah, Elliot Smith, membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun tersebut dalam keadaan utuh. Kemudian pada Juni tahun 1975, seorang ahli bedah asal Prancis, Maurice Bucaille, mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Dia menemukan bahwa jasad mumi itu merupakan Fir'aun yang meninggal di laut. Adapun bukti-bukti tanda meninggalnya di laut adalah, terdapat bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya, walaupun sebab kematiannya, menurut dia, diakibatkan oleh shock. Bucaille pada akhirnya berkesimpulan bahwa sangat agung dan suci contoh-contoh yang diberikan ayat Al-Quran tentang tubuh Fir'aun, sebab penyelidikan dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran dari, kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kiranya Rasulullah dapat menyampaikan mengenai keberadaan jasad Fir'aun. Tak hanya itu, pada masa Nabi Muhammad, tak ada satupun masyarakat kala itu yang mengetahui bahwa jasad Fir'aun nantinya akan ditemukan sekaligus dijadikan pelajaran.